Hao Susemen, perkenalkan nama saya Natalia Lause. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera dengan subtema 1, yaitu masyarakat peduli lingkungan. Dan muatan pembelajarannya adalah SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, di SPDP kita akan mempelajari interval nada pada lagu. Di sini kita bisa melihat sebuah lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Lause akan menyanyikan sedikit lagu Aku Cinta Lingkungan. Ku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Berikan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Tak ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Anak yang pandai cinta lingkungan. Nah, jadi kita harus mencintai lingkungan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kita nggak boleh malas-malasan, kita harus membersihkan lingkungan kita. Kita harus membersihkan lingkungan kita dari sampah agar tidak apa Lause? Agar tidak menjadi sarang penyakit. Nah, tangga nada pada lagu di atas, yaitu lagu Aku Cinta Lingkungan, yaitu tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Nah, untuk memahami interval nada, kamu harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Yang pertama, deretan nada-nada. Deret nada adalah naik turun suatu nada dari setiap tangga nada. Sebagai contoh, C, D, E, F, G, A, B, C, B, A, G, F, E, D, C. Yang kedua, jarak antara nada satu ke nada lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Jarak antar nadanya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Yang ketiga, langkah dari nada satu dengan nada lainnya. Misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke C, langkah ke 1, C ke D, langkah kedua, dan C ke E, langkah ketiga. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D dalam tangga nada C mayor. D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekondo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal. Nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal, diperoleh nama-nama interval sebagai berikut.
Urutan tangga nada C mayor. C, D, E, F, G, A, B, C. C ke C adalah langkah ke-1 disebut primo. C ke D adalah langkah kedua disebut secondo. C ke E adalah langkah ketiga disebut terz. C ke F adalah langkah keempat disebut quart. C ke G adalah langkah kelima disebut quint. C ke A adalah langkah keenam disebut sept. C ke B adalah langkah ketujuh disebut septim. C ke C adalah langkah ke-8 disebut oktav. Nah, jadi nada itu bermacam-macam ya interval nadanya. Nah, lalu setelah kita mempelajari SPDP, kita masuk ke bahasa Indonesia, yaitu kata kunci dan perkiraan informasi bacaan. Kata kunci dan perkiraan informasi bacaan. Apa ya kata kunci itu, Lause? Dan perkiraan informasi bacaan itu apa sih, Lause? Oke. Nah, kata kunci adalah sebuah kata yang mewakili informasi penting yang terdapat dalam sebuah kalimat, alinea, hingga teks. Dengan mendapatkan kata kunci, kita dapat memahami seluruh isi kalimat, alinea, hingga teks. Nah, Miss Lause Natalia ulangi. Kata kunci adalah sebuah kata yang mewakili informasi penting yang terdapat dalam sebuah kalimat, alinea, hingga teks. Berarti dia adalah kata. Nah, kata kunci berbeda dengan ide pokok, terutama dari segi letak. Jika ide pokok hanya dapat ditemukan pada bagian awal atau akhir paragraf, lokasi kata kunci relatif menyebar atau tidak terpaku di satu tempat tertentu. Selain itu, dapat ditemukan dalam isi kalimat. Dapat ditemukan dalam isi kalimat, alinea, dan teks. Kata kunci juga dapat ditemukan pada bagian lain. Pada teks misalnya, kata kunci juga dapat ditemukan pada bagian judul. Nah, dengan menemukan kata kunci pada bagian judul, kita dapat menemukan sari informasi yang akan disampaikan pada bagian isi oleh penulis. Judul yang telah disajikan singkat menjadi dapat diringkas berkat keberadaan kata kunci. Nah, judul yang telah disajikan singkat menjadi dapat diringkas berkat keberadaan kata kunci. Ingat ya, jadi dia hanya kata, bukan kalimat. Nah, Lause mempunyai cerita, ya, mempunyai sebuah cerita. Lause akan membacakan ceritanya. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan. Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pencinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan reboisasi di lahan gundul. Yang kedua, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Yang ketiga,
penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau, pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim, cuaca yang semakin ekstrim, pola curah hujan berubah-ubah tanpa dasar diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian terhadap remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Nah, judul bacaan tersebut apa ya? Yaitu pentingnya kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kata kunci pada judul bacaan yaitu remaja dan peduli lingkungan. Remaja dan peduli lingkungan. Nah, kata kunci pertama ada remaja. Nah, kita lihat perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci itu apa ya? Masa remaja adalah masa penyelesaian dari awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Nah, yang kedua kata kuncinya adalah peduli lingkungan. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah kegiatan pecinta alam menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan. Beberapa kegiatan pecinta alam diantaranya adalah melakukan reboisasi, membuat bak-bak pembuangan sampah di tempat umum, menanam pohon di halaman rumah, dan menghemat air. Nah, tadi dibilang adalah menghemat air, berarti sangat penting sekali bagi kita untuk menghemat air. Jadi walaupun kita tidak seperti saudara-saudara kita di Papua yang membutuhkan air, tapi kita tidak boleh juga membuang-buang air karena air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kita masuk ke IPA dengan KD 3.2 dan 4.2, yaitu ciri-ciri masa puber anak laki-laki dan anak perempuan. Ini dia. Elsa punya gambar. Nah, kira-kira yang mana ya masa remaja? Ini dia. Anak perempuan yang pakai bendo dan anak laki-laki yang pakai kacamata. Masa remaja adalah masa memasuki masa pubertas. Lause, masa pubertas itu apa sih, Lause? Pada masa pubertas akan terjadi pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu pubes, yang berarti masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi organ reproduksi.
Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon. Hormon merupakan zat-zat tertentu yang dihasilkan oleh tubuh. Masa pubertas pada anak laki-laki dimulai dengan pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan dihasilkannya sel kelamin jantan atau spermatozoa oleh testis. Sedangkan pada anak perempuan, masa pubertas diawali dengan menstruasi. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Nah, ini ada ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki. Pada anak laki-laki, masa pubertas akan ditandai dengan beberapa perubahan, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Di mana perubahan primer yaitu terjadinya pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan dihasilkannya spermatozoa oleh testis. Nah, perubahan sekundernya apa sih, Lause? Yang pertama, tumbuh jakun pada tenggorokan. Yang kedua, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu, misalnya pada ketiak dan tumbuhnya kumis. Yang ketiga, pundak dan dada menjadi lebih bidang, yaitu lebar. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih berat atau bass. Dan yang kelima, tumbuh jerawat. Nah, lalu gimana sih kalau ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan? Pada anak perempuan, masa pubertas akan ditandai dengan beberapa perubahan. Sama seperti masa anak laki-laki, yaitu ada dua, perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primernya itu apa, Lase? Terjadinya pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan terjadinya menstruasi, yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan. Yang kedua, perubahan sekunder, yaitu yang pertama, pinggul mulai membesar dan lebar. Yang kedua, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya pada yang ketiga. Yang ketiga, payudara menjadi lebih besar. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih merdu, yaitu nyaring. Yang kelima, tumbuh jerawat. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Yaitu yang pertama ada SBDP, yaitu kita mempelajari tentang interval lagu, interval nada. Nah, yang kedua ada apa ya, Lause? Yang kedua ada bahasa Indonesia, yaitu kita mempelajari mengenai kata kunci. Ternyata kata kunci itu bisa saja terdapat di judulnya gitu. Lalu yang ketiga apa ya, Lase? Yang ketiga kita mempelajari IPA, itu mengenai masa pubertas anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, sekian video pembelajaran kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Kemanapun kamu pergi, tetap pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Dan jangan lupa sediakan hand sanitizer kemanapun kamu berada. Jaga jarak dengan orang lain. Jaga jarak dengan orang lain dan usahakan jangan menyalam-nyalam orang yang baru dijumpai. Cukup salam sehat saja agar kita mencegah penularan penyakit COVID-19. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Share.